Oke, baiklah pada video kali ini saya akan membahas mengenai efek fotolistrik. Saya akan bahas soal UTBK asli tahun 2021 yang barusan berjalan ya. Oke, sekarang mari kita lihat di sini nomor 1. Pada suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh nilai Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 Joule meter per kulum dengan H tetapan Planck, C kelajuan cahaya dalam vakum, dan E muatan elektron. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara potensial penghenti dan panjang gelombang foton pada percobaan tersebut. Potensial penghenti V1 bersesuaian dengan energi kinetik maksimum 1,648 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jika V adalah fungsi kerja target, nilai V per E sama dengan berapa volt? Nah, ini sudah saya tulis apa yang diketahui dalam soal ya. Nah, ini grafiknya tadi. Nah, perhatikan ini grafik hubungan antara potensial pemberhenti elektron dengan panjang gelombang sinar atau cahaya yang dijatuhkan pada logam pada percobaan efek fotolistrik. Diketahui nilai Hc per E adalah 12,4 kali 10 pangkat min 7 Joule meter per kulum ya. Muatan elektron, ini nilai mutlaknya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulum. Nah, pada tegangan pemberhenti Vs1 ternyata energi kinetik maksimum elektron adalah 1,648 kali 10 pangkat min 19 Joule. Yang ditanyakan adalah perbandingan fungsi kerja dengan muatan elektron. Nah, kita tahu bahwa dalam efek fotolistrik, energi kinetik maksimum elektron foto itu kan dirumuskan E dikurangi dengan fungsi kerja. Work function, kadang-kadang dilambangkan dengan W, kadang-kadang pakai V. Jadi ini di soal ini pakai V ya lambangnya, jadi W0-nya diganti dengan V. Gak masalah ya. Nah, sekarang coba kita uraikan aja di sini EK, terus kemudian di sini kan E itu saya uraikan menjadi Hc per lambda. Nah, dikurangi dengan V seperti itu. Nah, terus kemudian kedua ruas ini saya kalikan dengan 1/E. Berarti ini EK dibagi E, sedangkan yang ini Hc per, ini C ya, dibagi dengan E kali lambda, dikurangi dengan V per E. Jadi nanti V per E ini yang ditanyakan. Lihatlah pada grafik bawah, pada tegangan pemberhenti V1, lambdanya itu diketahui yaitu 4 kali ini 100 nanometer. Nah, ini 400 nanometer. Nah, 400 nanometer, nano itu artinya 10 pangkat min 9 ya. Jadi kalau begitu ini 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Jadi kita tinggal masukkan bilangannya ke persamaan ini. Jadi EK-nya adalah 1,648 kali 10 pangkat min 19 dibagi muatan elektron, ini nilai mutlak muatan elektron, sama dengan Hc per E. Ini Hc per E ya. Hc per E sudah diketahui, saya tulis 12,4 10 pangkat min 7. Nah, terus kemudian lambdanya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini dikurangi V per E. V per E yang ditanyakan tadi ya. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 1,03 ini ya. Nah, terus kemudian yang ini hasilnya 3,1 ya kan. 10 pangkat min 7-nya dicoret. Nah, ini V dibagi dengan E. Nah, sekarang ini kita pindahkan. Berarti V per E itu adalah 3,1 dikurangi 1,03. Oke, ini hasilnya adalah 2,07 volt. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di situ adalah D. Nomor 2, pada suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh nilai Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 Joule meter per kulum. Dengan H tetapan Planck, C kelajuan cahaya dalam vakum, dan E muatan elektron. Energi kinetik maksimum yang mungkin dimiliki elektron yang lepas sama dengan 1,03 eV ketika percobaan dilakukan dengan foton berpanjang gelombang 400 nanometer. Panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan berapa nanometer? Oke, baiklah, sekarang kita jawab ya.
Hc per E dalam soal sudah diketahui, E-nya muatan mutlak elektron adalah ini, EK maksimum elektron foto diketahui, lambdanya 400 nanometer itu sama aja dengan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Karena nano itu artinya 10 pangkat min 9. Diingat ya, 1 eV itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule, atau 1 eV itu adalah E Joule, E-nya ya ini. Untuk menyelesaikan soal ini dengan mudah, kita rumuskan energi foton dalam satuan eV. Energi foton yang jatuh ke logam, kalau satuannya SI, Hc per lambda. H ini adalah konstanta Planck ya. Konstanta Planck satuannya dalam SI Joule Scon. Nah, coba ini satuannya itu Joule. Nah, kalau kita ubah ke dalam eV, berarti ini Hc per lambda. Ini harus dikalikan sepernya kan. Seper E. Nah, elektron volt. Nah, karena lambdanya satuannya meter, berarti ini EV meter. Nah, padahal Hc per E sudah diketahui dalam soal, jadi E-nya akhirnya dapat Hc per E itu adalah 12,4 kali 10 pangkat min 7 per lambda. Jadi ini satuannya EV meter. Perhatikan baik-baik, kalau lambdanya Anda nyatakan dalam meter, meternya dicoret, maka energinya satuannya dalam EV nanti. Jadi sekarang kita bisa hitung energi foton dengan sangat mudah. Energi fotonnya itu adalah 12,4 10 pangkat min 7. Lambdanya adalah 4 kali 10 pangkat min 7, begitu ya. Ini kan satuannya meter. Yang atas EV meter, meternya dicoret. Sehingga 12,4 dibagi 4 itu hasilnya 3,1 elektron volt. Nah, energi fotonnya sudah dapat. Pada efek fotolistrik berlaku bahwa energi kinetik maksimum elektron foto itu adalah energi foton dikurangi dengan fungsi kerja, work function. Jadi kalau begitu EK-nya adalah 1,03, energi fotonya tadi 3,1 dikurangi dengan W0, maka W0-nya fungsi kerjanya adalah 3,1 dikurangi 1,03, itu kan 2,07 elektron volt. Nah, sekarang fungsi kerjanya sudah didapatkan. Tapi yang ditanyakan di sini adalah panjang gelombang ambang. Nah, panjang gelombang ambang itu dirumuskan kalau dalam satuan SI itu adalah Hc per lambda ambang. Tapi ini satuannya Joule ya. Kalau dijadikan EV sama aja dengan yang tadi. Hc per lambda 0, 1 Joule seper E elektron volt meter. Jadi kalau begitu Hc per E tadi sama nilainya, yaitu 12,4 kali 10 pangkat min 7 per lambda 0 EV meter. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan ini. W0-nya adalah 2,07 sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7 per lambda 0. Perhatikan ya, ini yang kiri satuannya adalah elektron volt. Nah, yang kanan elektron volt kali meter. Jadi kalau begitu lambda 0-nya nanti itu satuannya meter. Iya kan? Oke, jadi kalau begitu lambda 0-nya 12,4 kali 10 pangkat min 7. Kita bagi 2,07. Nanti satuannya meter. 12 ya dibagi 2. Ini kan 6 ya. Tapi sebenarnya hasilnya adalah 5,99 ya. Kali 10 pangkat min 7 meter. Ini sama aja kalau didekatkan ya 6 kali 10 pangkat min 7 meter, atau boleh ditulis 600 nanometer. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di situ adalah D. Nomor 3, pada suatu percobaan efek fotolistrik diketahui Hc per E 12,4 kali 10 pangkat min 7 Joule meter per kulum. Dengan H tetapan Planck, C kelajuan cahaya dalam vakum, dan I muatan elektron. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara potensial penghenti dan panjang gelombang foton pada percobaan tersebut. Efek fotolistrik terjadi apabila foton yang digunakan memiliki panjang gelombang kurang dari berapa nanometer. Itu berarti yang ditanyakan adalah panjang gelombang ambang ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya kita harus cari dulu fungsi kerjanya. Fungsi kerja logam berapa? Lihatlah grafik di sini bahwa pada lambda 400 nanometer atau 4 kali 10 pangkat min 7 meter, itu tegangan pemberhenti elektron adalah 1,03 volt. Begitu ya, bacanya seperti itu. Kita harus mencari dulu energi sinar yang jatuh pada logam. Pakai rumus tadi, E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7
per lambda EV meter. Nah, kita masukkan 12,4 10 pangkat min 7, lambdanya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 meter, yang atas EV meter. Meternya kita coret, jadi hasilnya adalah 3,1 elektron volt. Nah, untuk mencari energi kinetik itu kita bisa kaitkan dengan potensial pemberhentinya, yaitu E, muatan elektron, dikalikan potensial pemberhenti, VO atau VS di situ ya. E di sini adalah nilai mutlak muatan elektron ya. Nah, VO-nya adalah 1,03. Ini satuannya joule ya. Tapi 1,6 10 pangkat min 19 joule itu adalah EV. Jadi kalau begitu ini sama aja dengan 1,03 elektron volt. Nah, ikannya sudah ketemu, energi fotonnya sudah ketemu, kita bisa mencari fungsi kerja logam. EK itu energi foton dikurangi fungsi kerjanya. Jadi EK-nya 1,03, energi foton 3,1, ini fungsi kerjanya. Jadi kalau begitu fungsi kerjanya itu dapat 2,07 elektron volt. Seperti pada soal sebelumnya, untuk mencari lambda ambang, kita memakai rumus 12,4 kali 10 pangkat min 7 per lambda ambang. Nah, ini satuannya adalah EV meter. W0-nya sudah diketahui ya, 2,07. Satuannya kan elektron volt di situ ya. 12,4 10 pangkat min 7 per lambda 0. Nah, nanti ini satuannya EV meter. EV-nya kita coret ya. Jadi kalau gitu lambda 0-nya di sini adalah 12,4 dibagi 2,07. Ini sama aja dengan 5,99 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau boleh ini didekatkan menjadi 6 kali 10 pangkat min 7 meter atau 600 nanometer. Inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4, pada percobaan efek fotolistrik diperoleh potensial pemberhenti V1 untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer dan potensial pemberhenti 2 volt untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jika panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan 600 nanometer, maka nilai V1 sama dengan berapa volt? Nah, ini sudah diketahui ya, pada V1 lambda 1 penyinaran adalah 500 nanometer. Nah, potensial pemberhenti 2 volt ini diperoleh kalau lambda penyinarannya 400 nanometer. Nah, sedangkan lambda ambang diketahui 600 nanometer. Yang ditanyakan V1-nya tadi berapa begitu. Nah, ini soal yang cukup mudah. Kita tahu bahwa energi kinetik elektron foto yang lepas dari permukaan logam itu energi foton dikurangi dengan fungsi kerja. Tapi EK ini bisa dikaitkan dengan potensial pemberhenti, yaitu muatan elektron dikalikan dengan potensial pemberhenti. Sedangkan E-nya itu kita bisa pakai rumus Hc per lambda. Nah, sedangkan W0-nya adalah Hc per lambda 0. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, berarti ini VO bisa ditulis, saya bagi E semua, kedua ruas saya kalikan seper E ya, dibagi E bagi E, jadi ini Hc per E kali lambda, yang ini adalah Hc per E kali lambda 0. Jadi kalau gitu VO di sini adalah Hc per E, jadi ini seper lambda dikurangi seper lambda 0, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan aja ini. Jadi Hc per E. Nah, ini kan bisa ditulis lambda kali lambda 0. Di sini lambda 0 dikurangi dengan lambda. Nah, boleh ditulis seperti itu kan? Nah, perhatikan baik-baik bahwa di sini potensial pemberhenti itu berbanding lurus dengan yang di dalam kurung ini. Berbanding lurus dengan lambda 0 min lambda per lambda kali lambda 0. Jadi kalau saya bandingkan V1 banding V2, konstanta depan ini pasti hilang ya. Jadi kalau ini V1 berarti lambda 0 kurang lambda 1 per lambda 1 lambda 0. Kalau V2 di sini berarti lambda 0 kurangi lambda 2 per lambda 2 lambda 0. Jadi Hc per E-nya bisa dicoret. Nah, dengan demikian saya bisa menghitung perbandingan V-nya dalam bentuk panjang gelombang. Nah, ini sama aja dengan V1 per V2 sama dengan, jadi ini lambda 0 min lambda 1 dibanding dengan lambda 0 min lambda 2.
Nah, ini naik ke atas ya. Jadi lambda 2, lambda 0. Nah, dibagi dengan lambda 1, lambda 0. Nah, perbandingannya seperti itu. Jadi ini saya bisa coret lambda 0-nya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan saja ini. V1 ditanyakan, V2-nya kan sudah ada 2 volt ya. Nah, lambda 0-nya adalah 600. Ini kita kurangi dengan lambda 1, 500. Terus kemudian dibagi dengan lambda 0 adalah 600 dikurangi dengan lambda 2 adalah 400. Nah, ini masih dikali dengan lambda 2-nya 400. Lambda 1-nya adalah 500. Saya coret aja ini ya. Jadi kalau begitu dapatnya berapa sih ini? Ini kan 100 dibagi dengan 200 dikalikan dengan 4/5. Ya kan? Nah, ini bisa saya coret ini. 02 ini bisa saya coret ya. Jadi ini setengah. Tapi ini juga setengah. Duanya bisa coret dengan ini. 2, ini 2 kan? Ini duanya bisa dicoret sama ini. Duanya dicoret. Jadi akhirnya V1 dapatnya adalah 4/5 ini. 4/5 berarti 0,8. 0,8 volt. Nah, itulah jawabannya. Jadi jawabannya benar adalah C. Physics is very easy and fun.